Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Faiz Fauzan dengan NIM 235152011111161 dan di sebelah saya Nama saya Fatul Akmal dengan NIM 235150207111 jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu LRU. Jadi LRU itu adalah list recently used, adalah algoritma penggantian isi cache, yaitu apabila cache sudah penuh dan diperlukan penyimpanan entry baru, maka entry yang paling jarang digunakan akan dihapus dan diganti dengan entry yang baru. Di sini adalah algoritma penyimpanan LRU yang saya gunakan dan saya akan jelaskan. Jadi yang pertama itu import Java util Gintang. Ini fungsinya adalah deklarasi import Java yang biasa digunakan untuk mengimpor semua kelas dan paket dalam paket Java util yang mencakup banyak kelas utilitas yang sering digunakan seperti ArrayList, hashmap, scanner dan masih banyak lagi. Lalu langsung saja ke sini. Scanner ini nih fungsi itu kita membuat sebuah objek dari kelas scanner dengan cara memanggil konstruktor scanner system in. Objek ini akan membaca input dari konsol atau dari pengguna yang akan menginput sebuah nilai. Lalu system out, saya akan mengprint masukkan kapasitas cache LRU. Mengapa saya menggunakan print? Karena saya tidak ingin pengguna menginput di next line atau di baris selanjutnya. Jadi inputnya langsung di sini. Dan saya akan mendeklarasikan variabel capacity ini ke dalam integer dan menginisiasinya menjadi 0. Jadi contohnya seperti ini. Ya kan, terlihat kalau inputnya itu langsung di sini, nggak di next line atau nggak di sini. Lalu selanjutnya adalah baris yang ini. Baris ini mencoba untuk mengambil input pengguna dalam bentuk bilangan bulat next integer, dan jika pengguna memasukkan nilai yang bukan integer maka akan terjadi pengecualian input mismatch exception. Program ini menangkap pengecualian dan mencetak pesan kesalahan sebelum menghentikan program. Ini akan mencetak pesan ini jika user salah menginput. Contohnya saya akan memasukkan W, kan ini bukan integer ya, dan akan terjadi pesan seperti ini dan akan ditutup oleh ini. Tapi kalau jika saya memasukkannya sebuah nilai integer, contohnya saya ingin kapasitas cache LRU saya itu 4. Ini kan merupakan sebuah integer ya. Nah, jadi akan tertampil seperti ini. Karena nilainya true atau yang diminta adalah integer, akan ke print opsi seperti ini. Opsi yang akan dipilih oleh pengguna. Jadi selanjutnya fungsi ini nih boolean running sama dengan true itu mendeklarasikan variabel running yang menunjukkan bahwa program sedang berjalan. Jadi baris ini nih memulai loop while yang akan menjalankan program utama. Loop ini akan terus berjalan selama variabel running ini bernilai true, yaitu integer. Ketika kita memasukkan nilai integer itu. Lalu integer choice 0 ini nih. Lalu selanjutnya scanner next line ini digunakan untuk membersihkan karakter new line yang mungkin tersisa setelah memasukkan pilihan. Lalu untuk baris ini nih membuat objek LRU catch dengan kapasitas yang telah dimasukkan atau diinputkan oleh pengguna. LRU catch ini adalah kelas yang seharusnya sudah didefinisikan di program atau dipisahkan dalam file terpisah dalam folder yang sama. Lalu boolean running true ini mendeklarasikan variabel running yang menunjukkan bahwa program sedang berjalan. Jadi baris ini memulai loop while
yang akan menjalankan program utama. Loop ini akan terus berjalan selama variabel running bernilai true. True-nya itu adalah integer. Jadi saat kita run, jadi saya memasukkan nilai 4 misalkan kapasitas yang saya inginkan. Ini kan merupakan integer. Jadi akan bernilai true, dan saat nilai true akan mengeluarkan input sebagai mengeluarkan input seperti ini. Jadi itu saja. Nah, akan keluar input seperti ini. Baris ini nih adalah opsi yang akan user pakai, yang akan user pilih. dengan nilai 0. Dan user akan mendeklarasikan dan program akan mendeklarasikan variabel choice dengan nilai 0 sebagai integer. Lalu di blok kita akan menggunakan blok try, kode try catch lagi. Di blok try, nilai choice akan kita rubah dari nilai 0 menjadi nilai yang akan diberikan oleh pengguna. Dan jika pengguna memasukkan tipe nilai yang bukan integer, kode catch akan menjalankan lalu kita akan menggunakan kode try catch untuk merubah nilai choice yang sudah ditentukan sebagai 0 dengan input yang akan diberikan oleh pengguna. Dan jika pengguna memberi nilai yang bukan integer sesuai deklarasi choice yang sudah diberikan di awal, maka kode ini akan menjalankan input mismatch exception yang akan memberikan pesan input yang Anda masukkan tidak valid, silakan coba lagi. Saya akan mencobanya, misalnya seperti ini. Kita masukkan W, maka kita disuruh menginput kembali pilihan yang akan kita pilih dengan kode continue ini. Tiga pilihan ini akan diproses program menggunakan switch case. Pada case pertama, yaitu jika kita memilih menyimpan data, program akan meminta memasukkan kunci. Misalnya nomor 1. Kunci ini sebagai ID untuk nilai yang akan diberikan. Kita memberi kunci 1 berupa integer dan nilainya berupa string. Kita dapat misalnya angka, atau di sini kita gunakan nama saya Akmal. Dan ketika kita enter, maka nilai Akmal ini dengan ID 1 akan disimpan menggunakan cache.put key value. Key yang sudah kita masukkan, dan value ini adalah nilai yang kita berikan sebagai nama Akmal. Untuk case kedua, yaitu mengambil data, kode program akan meminta kita memasukkan kunci. Kunci ini adalah nilai key yang kita berikan tadi. Jika nama Akmal ini adalah 1, maka jika kita memasukkan kunci 1, program mengeluarkan nilai yang ditemukan sebagai Akmal yang tadi sudah kita namai. Sementara untuk case ketiga, program akan menutup. Dan untuk case ketiga, ini adalah untuk keluar dari program. Program akan mengeluarkan pesan program selesai dan merubah nilai running menjadi false, sehingga loop while yang sudah kita mulai loop while ini akan berhenti karena nilai running berubah dari true menjadi false. Seperti ini. 3. Program selesai. Default ini adalah kode bagian default ini dijalankan ketika user memberi input yang bukan 1, 2, atau 3, tetapi termasuk integer, misalnya angka 4. Akan di kapasitas 4, kita memberikan nilai 4 yang tidak ada pilihan,
maka program akan memberitahu bahwa pilihan tidak valid dan untuk mencoba lagi. Seperti yang sudah dijelaskan, LRU akan menyimpan entry-entry yang kita berikan, dan jika entry sudah penuh dan kita menginput entry yang baru, maka entry yang paling jarang digunakan akan dihapus dan diganti dengan entry yang baru. Akan dicontohkan pada kode ini, kapasitas yang kita berikan 4. Pertama, kita akan menyimpan data dengan data-data yang kita input adalah kunci pertama dengan nama pertama, misalnya Akmal. Lalu kita simpan data kedua dengan nama Faiz, dan kita simpan data ketiga dengan nama Joko misalnya, dan simpan data keempat dengan nama Arif. Jika kita mengambil data hanya masukkan kunci 1, data pertama ada dengan nama Akmal, mengambil data kedua ada, sampai data keempat juga akan ada. Namun jika kita menyimpan data baru dengan kunci 5 dengan nama Arif, maka data yang paling jarang digunakan akan diganti. Dalam kasus ini kita mengambil data 1, mengambil data 2, dan mengambil data 4, maka yang paling jarang digunakan adalah data 3. Sehingga jika kita mencoba mengambil data ketiga, data tidak akan ditemukan, akan diganti dengan data yang kelima. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.